Dr. Lesna, apa kabar dok? Halo Mas, alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, baik. Untuk perbincangan kita kali ini ya dok, mengenai mengenal lebih dekat apa itu katarak. Tapi dok, yang mau saya tanyakan untuk di awal nih, mungkin di Jawa Tengah sendiri dok, bagaimana, seperti apa nih penderita katarak itu sendiri? Sebenarnya tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di seluruh dunia, katarak itu merupakan penyebab terbesar kebutaan masyarakat. Di Jawa Tengah sendiri angkanya juga cukup besar. Memang survei-survei atau penelitian yang dilakukan belum update, tapi terakhir itu ada sekitar 70 sekian persen penderita kebutaan yang disebabkan karena katarak. Iya. Dari survei terakhir 2016 kok. Oh, 2016. Oke, biasanya dok, dari 70% itu yang penderitanya dari usia berapa? Kalau katarak sendiri kan memang dari faktor resikonya ya, penderitanya itu paling banyak di usia di atas 50 tahun. Karena sebenarnya katarak sendiri itu merupakan proses degenerasi atau proses tua. Jadi secara fisiologis, secara normal itu semua manusia, semua makhluk kita ya, manusia ini semakin bertambah usia maka akan terjadi kekeruhan lensa. Itu fisiologis atau posisi normal. Nah, jadi memang katarak ini sebenarnya bukan suatu penyakit, tapi kondisi fisiologis seseorang dengan pertambahan usia. Jadi lebih rentan memang menyerang orang yang udah lansia gitu. Iya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan nih dok buat usia muda? Enggak. Semua bisa terkena, bahkan ada yang namanya katarak kongenital ya, katarak dari bawaan dari bayi itu, bayi lahir pun ada yang sudah menderita katarak. Oke, berarti ada katarak itu ada jenisnya dok, mungkin bisa dijelaskan? Ada banyak katarak itu. Yang pertama katarak senilis. Katarak senilis ini katarak yang terjadi pada usia lanjut. Jadi lansia tadi ya dok ya? Iya, ini kita sebutnya biasanya katarak senilis. Yang kedua itu katarak kongenital. Nah, ini yang pada bayi-bayi yang baru lahir. Ini biasanya karena ibunya saat hamil, di kehamilannya itu menderita penyakit infeksi. Biasanya paling sering itu karena rubella sindrom. Jadi TORS itu kenapa pentingnya memeriksa TORS itu salah satunya untuk mencegah terjadinya ini. Oke, berarti itu selagi di dalam kandungan apakah bisa dideteksi dok kalau misalnya anaknya itu terkena katarak? Kalau kataraknya nggak bisa, tapi kita men-screeningnya dengan memeriksa infeksi TORS-nya dari ibu hamil ini. Terus yang ketiga itu katarak komplikata. Jadi katarak karena komplikasi penyakit-penyakit tertentu, misalnya glaukoma, diabetes, hipertensi dan lain sebagainya. Selanjutnya keempat itu katarak traumatika. Nah, ini karena terkena benturan dan lain sebagainya. Dan untuk pencegahannya nih dok, kalau dari katarak itu sendiri seperti apa? Ya, seperti tadi yang sudah, untuk mencegah supaya nggak kena katarak itu nggak bisa. Kita bisanya untuk memundurkan di usia berapa kita terkena katarak. Jadi mungkin kalau gaya hidupnya nggak bagus, merokok, sering terkena sinar ultraviolet, paparan dari sinar matahari, itu mungkin di usia yang 50 atau sebelum 50 itu bisa terjadi katarak. Tapi kalau mungkin kita proteksi mata, terus gaya hidup kita sehat, ya bisa di usia 60-70 tahun. Kalau untuk gejalanya sebelum kena katarak itu apa aja? Jadi definisinya dulu ya, katarak itu kan kekeruhan, jadi penyakit mata akibat kekeruhan pada lensa mata. Lensa itu yang ada di manik mata hitam di tengah. Nah, itu yang ada seperti bilik kecil, namanya pupil ya, kan ada bagian hitam, di tengahnya ada bilik kecil. Nah, di dalamnya bilik kecil itu lensa. Pada manusia normal, lensa itu bening seperti kaca. Nah, semakin bertambahnya usia atau karena hal-hal tertentu yang tadi sudah kita bahas, itu yang bening ini perlahan menjadi keruh. Nah, kekeruhan lensa inilah yang disebut sebagai katarak. Jadi kalau pada orang normal di mata itu ada yang namanya media refrakta.
Media refrakta itu media-media yang bisa dilalui sinar dari luar sampai diterima di saraf mata. Nah, ini bening ininya normalnya. Jika ada kekeruhan, salah satu kekeruhan di antara media-media refrakta ini akan mengganggu diterimanya cahaya di saraf mata, sehingga yang sampai ke otak juga terganggu. Nah, kalau terjadi kekeruhan di lensa, otomatis sinar yang masuk itu terhalang oleh keruhnya lensa tadi. Jadi ada terjadi penurunan tajam penglihatan. Gejala awal sekali itu biasanya seperti melihat pandangan seperti berkabut. Lalu kalau kena sinar itu silau karena pecah, karena tidak terfokus. Nah, itu biasanya begitu. Terus semakin kesini semakin merasa sering berganti-ganti kacamata. Jadi dicek kok pandangannya buram, dicek masih bisa diganti kacamata, nanti beberapa bulan nambah lagi minusnya atau koreksi lensanya sampai di tahap tidak bisa lagi dikoreksi dengan kacamata. Nah, saat itu mungkin biasanya baru nih ke dokter untuk memeriksakan diri. Yang namanya biasanya Dok yang matanya minus gara-gara sering main HP tuh banyak tuh kan. Tiba-tiba itu juga bisa termasuk gejala dari katarak. Oh, beda. Kalau penyakit karena kelainan refraksi beda lagi sama katarak. Jadi memang kalau katarak yang diserang itu lensanya terjadi kekeruhan, kalau kelainan refraksi itu aksisnya yang berubah. Aksis untuk pembiasan sinarnya yang berubah. Oke. Dari Pak Tony, usia 55 tahun di Semarang nih. Apakah mata katarak bisa terlihat dari luar nih Dok? Atau harus melalui pemeriksaan? Kalau kataraknya sudah di tingkat kematuran atau kematangan yang tinggi, biasa kita sebutnya katarak matur atau bahkan hipermatur, jadi sudah lebih matang lagi, itu bisa kelihatan dari luar. Jadi di manik matanya, di bagian yang tengah tadi itu terlihat putih-putih seperti kucing. Iya. Tapi sebenarnya untuk screening atau untuk deteksi dini itu bisa dilakukan sendiri loh di rumah. Bahkan dari kami sendiri, dari BKIM sendiri, kami itu sudah gencar melakukan sosialisasi untuk deteksi dini penderita atau penderita bukan katarak ya, tapi orang-orang yang tajam penglihatannya turun. Jadi resiko terjadinya gangguan penglihatan. Ini bisa dilakukan praktis di rumah dengan cara hitung jari. Hanya kita menunjukkan jari-jari kita pada jarak 6 meter di mata bergantian kanan kiri. Jika dalam saat menunjukkan jari-jari itu terjadi kesalahan 3 kali atau lebih, bisa kita curigai adanya gangguan penglihatan. Nah, ini bisa kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut nanti di Fasiankes. Oke, kalau nanti udah didiagnosa benar terkena katarak Dok, itu penanganannya selanjutnya seperti apa nih? Ini yang mungkin selama ini yang jadi momok ya buat masyarakat, bahwa kalau biasanya kalau ke dokter lalu didiagnosa katarak dan divonis harus operasi, itu sepertinya waduh ini kok harus operasi, padahal memang satu-satunya penanganan katarak itu harus dengan operasi. Jadi katarak itu tidak bisa diobati. Seandainya ada perasaan obat itu bukan untuk menghilangkan kataraknya atau mencegah terjadinya katarak atau bagaimana, tapi untuk mengurangi gejala-gejala lain yang ditimbulkan oleh tajam penglihatan yang berkurang itu. Jadi satu-satunya cara adalah dengan operasi. Operasi ini tuh sebenarnya termasuk operasi besar untuk mata, tapi sudah semakin canggihnya alat-alat yang ada. Ini sudah tanpa sayatan, sudah tanpa jahitan. Dok ya, ada yang masuk lagi dari Ibu Siti di Ngalian. Bagaimana Dok perawatan sehari-hari setelah operasi katarak? Sebenarnya seperti operasi-operasi yang lain ya, kalau katarak apalagi di mata dan ini tanpa jahitan, pembedahan relatif lebih sedikit lah yang harus dihindari. Biasanya nggak boleh angkat junjung, aktivitas terlalu berat. Mungkin dalam 1-2 hari tidak boleh terkena air langsung, jadi matanya harus dilindungi. Tapi tetap harus setelah operasi ini yang seharusnya atau wajib dilakukan ya kontrol kembali ke dokter yang mengoperasi untuk melihat progresnya. Kalau misalnya makanan ada nggak yang harus dihindari atau yang bagus untuk dimakan ya Dok malam?
Kalau secara spesifik nggak ada ya, kalau untuk penyembuhan pasca operasi atau pencegahan katarak itu tidak ada. Hanya ya ini hidup sehat aja, makan banyak vitamin, serat dan protein. Tapi kalau sebenarnya dok, kita harus memeriksa mata itu apakah rutin atau di saat ada gangguan aja nih dok sebenarnya? Kalau untuk anak-anak memang mungkin karena tidak bisa mengeluhkan ya, boleh dilakukan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Oke, tapi kalau untuk dewasa ya kalau ada keluhan saja monggo. Keluhan mulai pandangannya tidak seperti biasanya itu bisa langsung periksa aja dok ya. Oke. Dan kalau misalnya katarak itu sendiri dok untuk apakah cuma menyerang sebelah mata atau bisa kedua-duanya? Tergantung penyebabnya. Kalau seperti tadi katarak karena trauma, karena benturan, kan yang terkena benturan saja yang terkena katarak. Tapi kalau secara fisiologi seperti katarak tadi, semilis atau katarak pada usia lanjut, biasanya terkena di 2 mata. Hanya mata mana dulu nih yang kena. Oh, berarti bisa menular dok ya dari? Bukan menular, tapi memang karena prosesnya begitu, jadi 2 mata ini bisa kena, cuman ada yang langsung, ada yang satu persatu. Oh, seperti itu. Dan untuk katarak itu apakah bisa sembuh setelah operasi atau bisa kembali lagi Pak? Kalau pasca operasi tingkat keberhasilannya tinggi. Jadi untuk mengembalikan ketajam penglihatan yang untuk tanpa alat bantu itu bisa. Alat bantu itu kacamata ya. Tapi ada yang sekarang itu kita sering dapati itu katarak sekunder. Sebenarnya nggak sering ya, tapi ini kasus-kasusnya juga ada, itu katarak sekunder. Jadi memang kekeruhan yang timbul pasca operasi, kekeruhan pada lensa, tapi bukan lensanya, tapi kapsulnya. Karena saat operasi yang diambil itu hanya inti dari lensanya, meninggalkan kapsulnya. Nah, kekeruhan itu terjadi karena proses regenerasi, diferensiasi dari sel-sel di kapsulnya. Sehingga terjadi kekeruhan lagi, ini yang disebut katarak sekunder. Berarti masih bisa sembuh total atau seperti apa setelah operasi itu? Bisa, sembuh total bisa, tapi ada kemungkinan bisa lagi. Kembali lagi ya. Oke. Dan selamat siang dokter, ayah saya habis operasi katarak siang. Malamnya keluhan badan panas, mual, dan apakah itu efek dari operasi tersebut? Oh, kalau efek langsungnya sepertinya tidak ada, cuman kan setiap orang tuh kasusnya beda-beda ya Mas ya. Mungkin saja memang kasus itu di luar dari komplikasi pasca operasinya, tapi bisa juga mungkin ada infeksi lanjutan atau ada kenaikan tekanan bola mata. Memang harus diperiksakan kalau kejadian seperti itu. Besoknya lebih baik segera diperiksa. Langsung diperiksa aja berarti. Pembiayaan operasi katarak itu sendiri dok, itu kalau misalnya nih tidak ada tanggungan seperti BPJS itu biasanya memakan biaya berapa? Setiap rumah sakit atau penyedia layanan itu menetapkan tarif berbeda-beda ya, Mas. Cuman kalau untuk saat ini kan memang BPJS ini kan semuanya masyarakat seharusnya menggunakan BPJS ya. Kalau punya asuransi BPJS digunakan saja karena nanti akan bebas biaya. Jadi semua akan ditanggung oleh BPJS walaupun itu metode operasinya sudah dengan yang paling canggih. Jadi tidak ada iur sama sekali, gratis untuk semua masyarakat yang menggunakan BPJS. Kalau untuk tarif umum sendiri sepertinya memang berbeda-beda tiap rumah sakit ya. Karena tadi dokter mengatakan banyak nih manfaat dari BPJS ya, khususnya untuk penanganan operasi katarak ini dok. Itu kalau untuk prosedur seperti apa? Kalau untuk tindakan operasi katarak itu kan hanya bisa dilakukan di vaskes lanjutan, di fasilitas kesehatan lanjutan seperti rumah sakit dan klinik utama dan salah satunya BKIM. Untuk mendapatkan tindakan itu memang diperlukan rujukan dari vaskes yang tingkat pertama seperti puskesmas, dokter keluarga atau klinik pratama. Jadi sebelum mendapatkan tindakan operasi atau memeriksakan mata untuk mendapatkan diagnosa katarak itu harus bertemu dengan dokter spesialis mata dan itu harus menggunakan rujukan dari vaskes tingkat pertamanya.
Oke, berarti emang harus ada rujukan terlebih Iya. dahulu ya dok ya. Dan kalau misalnya untuk proses operasinya dok, itu biasanya berapa lama nih dok? Kalau operasinya cepat mas. Operasinya karena memang lokal ya, biusnya itu adalah anestesinya lokal dan tindakannya sudah menggunakan alat canggih, itu cepat. Cepat Jadi ya, nggak sampai ya. 1 jam, nggak sampai 30 menit mungkin malah. Hanya kan memang kalau prosedur operasi kan ada persiapannya dulu, Iya. ada premedikasinya dulu, setelah operasi juga harus diobservasi dulu. Jadi membutuhkan waktu beberapa jam, tapi tidak sampai menginap. Sudah menginap ya dok ya. Oke. Terus nih dok, seperti apa nih dok kondisi mata setelah operasi katarak dan itu biasanya proses penyembuhannya berapa lama? Kalau biasanya kita itu setelah operasi ada yang kontrol pasca operasi, itu harus memeriksakan lagi kondisi pasca operasinya. Biasanya di hari pertama atau ketiga kalau memang ada komplikasi, biasanya hari pertama harus kontrol. Ini dari pasien-pasien yang sudah dilakukan operasi hasilnya cukup baik, signifikan baik. Jadi keberhasilannya di atas 90% tingkat keberhasilannya. Terus apa tadi Proses proses penyembuhannya. penyembuhannya tergantung juga mas pasiennya. Kalau mematuhi semua aturan, jadi kalau di BKIM sendiri kebetulan memang di BKIM bisa ya untuk tindakan operasi katarak ini dengan fakoemulsifikasi atau yang paling canggih saat ini untuk tindakan operasi katarak itu setelah operasi biasanya kami berikan instruksi-instruksi apa yang tidak boleh dilakukan. Jika itu dipatuhi dan kondisi saat operasi baik, itu biasanya tingkat kesembuhannya dan prosesnya itu cepat. Oke, baik dok. Dan dokter mengatakan ada yang namanya observasi nih dok ya. Iya. Itu sebenarnya observasinya seperti apa dok? Kalau mempunyai penyakit degeneratif dan itu tindakannya gimana dok? Kalau observasi pasca operasi kami biasanya hanya diobservasi aja, hanya dilihat, dipantau kemungkinan komplikasi yang terjadi setelah operasi. Jadi mungkin 1 jam dipantau, ternyata kondisinya stabil, bisa langsung pulang. Oke, jadi observasinya nggak terlalu dalam dok ya? Enggak, hanya kalau sekedar ya? Iya, cuman mungkin kalau untuk pasien-pasien dengan darah tinggi atau diabetes dipastikan sebelum operasi kondisinya stabil, gulanya normal, tensinya normal. Iya. Dan ini kan kita sudah mulai masuk juga ke vaksin booster kedua. Ya. Itu untuk penderita katarak apakah boleh divaksin nih dok? Boleh. Justru di kami syaratnya harus vaksin dulu. Vaksin terlebih dahulu. Iya, maksimal yang ketiga lah ya, itu sudah divaksin, maka bisa dilakukan operasi. Kalau belum, biasanya kami lakukan screening swab dulu, tetap swab antigen. Kalau ada swab dulu ya dok ya. Baik, dan dokter juga bisa, tadi itu dokter juga sudah mengatakan ya kalau misalnya di BKIM nih bisa nih penanganan katarak, itu mungkin boleh dijelaskan lagi dok. Jadi di BKIM ini kan Balai Kesehatan Indra Masyarakat ya mas. Jadi Indra kami ini melayani selain mata, kami juga melayani THT, kulit, gigi dan mulut. Untuk mata sendiri tindakan-tindakan operatif yang bisa dilakukan, salah satunya katarak ini bisa dilakukan di BKIM menggunakan BPJS. Kami menerima pasien-pasien dengan BPJS. Selain katarak juga masih banyak tindakan-tindakan operatif lain yang bisa dilakukan di BKIM. Kami juga selain pelayanan di dalam gedung, kami juga melakukan pelayanan di luar gedung, terutama untuk ikut mempromosikan gerakan kesehatan ya. Kalau dalam hal indera yang mungkin deteksi untuk pendengaran, kebutaan, itu kami biasanya terjun langsung ke masyarakat baik dari tingkat kota kabupaten sampai ke tingkat RT RW. Kita biasanya bisa langsung terjun di sana. Untuk alamat sendiri dok, BKIM Alamatnya itu di mana? BKIM di Jalan K.H. Ahmad Dahlan nomor 39, dekat dengan pusat kota Simpang 5. Oke, mungkin nanti ada di antara pendengar nih ya. Mungkin yang Mas yang nelfon tadi dokter belum sempat bertanya, mungkin boleh nanti langsung datang aja nih. Langsung datang. Kalau untuk pasien umum bisa langsung datang tanpa rujukan, tapi kalau untuk pasien BPJS harus menggunakan rujukan dulu. Oke, baik. Terakhir nih dok, sekaligus closing statement dari dokter nih ya terkait perbincangan kita pada siang hari ini mengenai mengenal lebih dekat apa itu katarak. Silakan. Jadi
indera penglihatan itu mungkin bukan organ yang mematikan, tapi justru sangat berarti untuk kualitas hidup seseorang. Jadi setiap ada gangguan penglihatan maka akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang, terutama manusia-manusia yang masih produktif, jadi orang-orang yang masih produktif. Sehingga jika ada keluhan sedikit saja tentang gangguan penglihatan, segera diperiksakan ke rumah sakit, ke dokter terdekat atau pasienkes apapun untuk dilakukan deteksi. Jika memang terdiagnosa katarak, jangan menunda-nunda untuk dilakukan operasi, karena memang satu-satunya terapi atau tata laksana yang bisa mengembalikan tajam penglihatan adalah dengan operasi. Semakin dini kita mengetahui katarak, semakin dini kita melakukan tindakan, maka hasilnya pun semakin baik. Oke, baik. Terima kasih.